Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Bapak Jenta Parani dari jurusan Pendidikan Agama Islam. Baik, untuk kali ini kita akan belajar tentang berlaku jujur ya. Sebelum kita mulai pembelajaran, mari sama-sama kita melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, baik, untuk pertemuan kali pada pagi hari ini, apakah ada yang tidak hadir? Oke, nihil ya, jadi hadir semua. Untuk itu, apa kabar semuanya? Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Salawat serta salam tetap tercurahkan kepada Nabi Allah, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kali ini kita akan belajar tentang jujur. Tolong perhatikan. Nanti Bapak akan menyampaikan materi tentang apa sih kejujuran dan contoh-contoh. Baiklah, pada pertemuan bab 3 kali ini Bapak akan menjelaskan materi tentang mempertahankan kejujuran sebagai cermin kepribadian, yaitu poin-poinnya adalah makna, apa sih jujur itu, terus dalil tentang kejujuran, serta hikmah berperilaku jujur. Jadi kita di sini akan belajar tentang jujur dalam niat, jujur dalam lisan, dan jujur dalam perbuatan. Itu adalah perilaku-perilaku yang ada di ini ya, nilai perilaku dalam kejujuran. Nanti kita sama-sama bahas, tolong perhatikan, dan nanti kalau ada pertanyaan silakan bertanya. Oke ya. Yang pertama yaitu memahami makna kejujuran. Jadi pengertian kejujuran, jujur itu berasal dari bahasa Arab yang berarti as-sidiku atau sidik maknanya secara bahasa ya. Setelah itu artinya adalah benar, nyata, atau berkata benar. Lawan dari katanya adalah dusta. Jadi coba Farhan, coba jelasin apa yang dimaksud dengan jujur. Ya, oke, benar sekali apa yang dikatakan oleh Farhan. Jadi jujur adalah sesuai dengan kenyataan atau berkata benar. Oke, untuk itu ini ada 4 pembagian, yaitu 1. Kesesuaian antara ucapan dan perbuatan, 2. Kesesuaian antara informasi, ketiga ada ketegasan, kemantapan hati, dan yang terakhir adalah sesuatu yang tidak dicampuri dengan kedustaan. Itu dia, ada 4 macam yang akan kita pelajari. Tolong perhatikan ya. Baik, yang kedua, setelah yang tadi 1 pengertian kejujuran, yang kali ini yang kedua pembagian sifat jujur. Imam Al-Ghazali membagi kejujuran itu menjadi 3. Yang pertama, jujur dalam niat, yang kedua jujur dalam perkataan atau lisan, dan yang terakhir adalah yang ketiga adalah jujur dalam perbuatan atau amaliyah. Kalau di LKS-nya bisa dilihat ada 2 lagi, yaitu yang pertama dalam jujur dalam bermuamalah dan jujur dalam berpakaian. Dan kita membahas yang 3 ini, jujur dengan niat. Artinya adalah bagaimana dorongan niat kita untuk selalu bertindak, bergerak dengan dorongan karena Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua adalah jujur dalam perkataan atau lisan, yaitu sesuai berita yang kita terima akan kita sampaikan dengan sesuai keadaan. Jangan sampai kita berkata dosa. Yang ketiga adalah jujur dalam amaliyah, yaitu dengan kita beramal dengan sungguh-sungguh sehingga perbuatan zahirnya adalah untuk kebaikan bersama. Dan yang terakhir ini adalah jujur dalam perbuatan. Ini maksudnya setelah kita berniat, setelah kita melakukan dengan lisan, dalam kita lakukan dengan perbuatan, yaitu kita bisa laksanakan atau kita lakukan di kegiatan kita sehari-hari. Kejujuran merupakan pondasi atau tegaknya suatu nilai-nilai kebenaran. Jadi kita bisa bacakan ayatnya, yaitu Al-Quran Surah Al-Ahzab ayat 70 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Yang artinya, wahai orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala dan ucapkanlah perkataan yang benar. Itu dia. Artinya jadi kita harus mengucapkan apa yang memang benar keadaannya sesuai dengan informasi. Jangan sampai kita menyampaikan hal-hal yang tidak ada kebenarannya. Nah, ini adalah faktor yang menyebabkan Nabi Muhammad SAW berhasil dalam membangun masyarakat Islam dalam karena sifat-sifat dan akhlaknya yang begitu terpuji, sangat terpuji. Salah satunya adalah kejujuran. Sampai-sampai beliau digelari oleh kaum muslimin atau sahabat-sahabat yang lain, yaitu Al-Amin, yaitu orang yang dapat dipercaya atau jujur. Kejujuran akan mengantarkan seseorang kepada mendapatkan cinta kasih dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, ya. Untuk itu kita selalu mencontoh suri tauladan kita Nabi Muhammad SAW dengan sikap jujurnya. Ini adalah
ayat ya tentang perilaku jujur perintah ya dari Allah Subhanahu wa taala. Nanti kita baca bareng-bareng. Yang pertama Quran surat Al-Maidah ayat 8 dan yang kedua adalah surat At-Taubah ayat 119. Nanti saat kita ada waktu yang tersisa kita bisa baca bersama-sama untuk kita mengetahui tentang perintah Allah Subhanahu wa taala untuk kita berperilaku jujur. Pak Jenta akan menyinggung sedikit tentang ayat Al-Maidah ayat 8 sebagai penegak keadilan karena Allah Subhanahu wa taala ketika kita menjadi seorang saksi. Jadi kita jadi seorang saksi itu harus orang yang adil dan amanah serta dikedepankan kejujurannya. Baik, tadi udah jelasin terkait dengan menjadi saksi dengan adil atau jujur, ditegaskan dari Nu'man bin Masyir, ayahku pernah memberiku suatu hadiah. Kemudian ibuku Amrah bin Rawahah berkata, aku tidak rela sehingga engkau mempersilakan hadiah itu kepada Rasulullah SAW. Kemudian ayahku mendatangi beliau dan meminta beliau menjadi saksi atas hadiah itu. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, apakah setiap anakmu engkau beri hadiah seperti itu juga? Dan tidak jawabannya. Maka beliau pun bersabda, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dan bertaubat atas apa yang telah diperbuat. Untuk kita bersikap adil terhadap anak. Coba Anissa bacakan hadis riwayat Abdul bin Mas'ud radhiyallahu anhu tentang kejujuran. Kita kasih kesempatan untuk bisa membacakan dan yang lain untuk bisa menyimak apa yang akan dibacakan oleh Anissa sehingga kita semua di sini mendapatkan pengalaman baru serta ilmu baru terhadap apa sabda dari hadis riwayat Muslim ini. Dan mohon untuk kita perhatikan sejenak, kita pahami dan bisa kita ambil kesimpulan terhadap apa yang telah dibacakan Anissa. Oke, Anissa dipersilakan untuk membaca. Baik, terima kasih terhadap Anissa atas kerjasamanya. Nah, pada kesempatan yang ini nggak terasa kita sudah di penghujung pembelajaran. Jadi Pak Jenta akan menjelaskan, menekankan kembali hikmah dalam kita menerapkan perilaku. Kita singgung sedikit saja. Yang pertama yang merupakan adab, yaitu meminta izin atau berpamitan kepada kedua orang tua jika kita akan pergi kemanapun, baik kita ke sekolah, kemanapun kita harus izin kepada kedua orang tua kita. Itu bisa nanti teman-teman atau adik-adik semua bisa baca semua hikmahnya atau sikap perilaku yang ada di buku. Coba yang tadi sudah memperhatikan dan sudah sedikit memahami, nanti Jenta akan ngasih arahan. Coba yang bisa menyimpulkan tentang pembelajaran kita pada pagi hari ini silakan tunjuk tangan. Oke, Saudari Sidik, coba Sidik jelaskan ataupun rangkuman yang telah kita pelajari tadi. Silakan Saudara Sidik. Nah, itu dia penyampaian dari Saudara Sidik. Pak Jenta ucapkan terima kasih banyak kepada Saudara Sidik. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita telah melaksanakan pembelajaran pada pagi hari ini dengan begitu baik. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan dan kita dengarkan itu bisa kita terapkan di kehidupan kita sehari-hari dan dapat dipahami sehingga kita menjadi insan yang bertawakal serta mengedepankan sikap berjujur dimanapun kita berada, ya. Karena kita kalau sudah jujur pasti kita akan dihargai dan pasti kita akan dicintai di sekeliling kita tentunya itu. Terus untuk contoh-contohnya bisa kita lihat tentang sikap jujur dari cerita ladan Rasulullah SAW yang selalu bersikap jujur. Untuk itu sekian dulu, terima kasih. Nanti setelah kita belajar minggu depan kita akan presentasi kelompok ya, untuk bisa mempresentasikan materi tentang bersikap jujur di dalam kehidupan sehari-hari tentunya. Setelah itu mungkin itu saja materi yang dapat kita pelajari sama-sama di dalam kelas. Terima kasih atas partisipasi dan kerjasamanya. Terus semangat. Mari kita tutup pembelajaran pada pagi hari ini dengan sama-sama melafazkan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Dan diakhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan untuk melanjutkan pembelajaran yang berikutnya, terus semangat ya.
izin pamit.